Halo guys, kembali lagi di channel gue di TV. Tentunya channel kebanggaan para kaum 58%. Nah, kali ini lagi dan lagi Kaisang dan Gibran dirujak habis-habisan oleh netizen terkait dengan cawe-cawenya Gibran, baik itu survei yang didapatkan oleh Kaisang. Untuk itu langsung saja kita simak dan bagaimana pedasnya rujakan dari para netizen ini. Ya, minggu lalu saya sama Pak PJ Gubernur mengunjungi beberapa tempat yang bermasalah. Ada kawasan kumuh, Bermasalah di sini dasmu. ada pasar. Intinya nanti ke depan tempat seperti ini, terutama yang ada di Jakarta ya, akan kami beri atensi penuh. Sebelum dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024, Mas Samsul Gibran sudah belusukan ke Jakarta dengan alasan belanja masalah. Yakinlah ini hanyalah kampanye terselubung, cuman mencuri star kampanye Pilkada 2024 untuk menjadikan adiknya Kaisang Pangarep sebagai wakil atau gubernur DKI Jakarta 2024. Hei Mas Samsul Gibran, kalau sampean ingin belanja masalah, rata-rata di negara Konoha ini banyak permasalahannya. Lihat di Provinsi Jambi ini, permasalahan sepele kasus nenek buyut saya, seorang veteran Republik Indonesia yang tidak bersalah, dirusak rumah dan sumurnya oleh perusahaan Cina dan pemerintah Jambi selama 11 tahun. Jangankan wali kota dan gubernur Jambi, Bapak lo aja Jokowi sudah mengetahuinya, tetapi tidak mampu untuk mengatasi permasalahan tambang batu bara yang banyak membawa malapetaka dan banyak menelan korban jiwa. Apalagi masalah lainnya yang lebih berat lagi, terlebih di Provinsi Papua. Sumber kekayaan alam yang dikeruk, tetapi rakyatnya menderita jauh dari kata sejahtera. Dan mereka akan melepaskan diri dari negara Konoha ini. Jadi, jangan dibodohi lagi rakyat yang sudah bodoh karena diberikan kenikmatan bansos. Sementara pekerjaan mereka terancam hilang karena banyaknya PHK. Kaisang cuma dapat 1% di bursa calon gubernur DKI Jakarta. Kok bisa? Ya bisa lah. Kan dari dulu gue udah bilang, kalau belum bisa menclok di beduk yang gede, minimal lu menclok di rebana dulu deh. Karena beduk gede, kapasitas lu belum mampu. Jadi rebana dulu ya. Oh gitu. Hasil Litbang Kompas yang mengungkapkan bahwa elektabilitas Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur Jakarta yang hanya 1% ini tentu menjadi guyonan tersendiri di tengah keriuhan politik kita hari ini. Bayangkan saja, Kaisang sudah terkenal dengan bisnis pisangnya dan statusnya sebagai anak presiden. Namun, jangan khawatir. Disinilah muncul harapan baru yang bisa menjadi cerita dongeng modern kita hari ini. Sang ahli strategi politik yang bernama Kodari. Kita hanya perlu menunggu Kodari datang dengan jubah superhero-nya. Siap untuk mengubah 1% tersebut menjadi 58% dalam sekejap mata. Kodari yang terkenal dengan kemampuannya mengubah air keruh menjadi jernih pasti sudah menyiapkan ramuan ajaib untuk sang Kaisang. Oh, jadi ini kelakuannya selama menjabat jadi wali kota Solo. Menjijikan. Oh, tidak. Membawa semua mainan ke kantor. Apakah ini yang dinamakan masa kecil kurang bahagia? Oh, tidak. Ya, anak presiden mah bebas ya. Jangankan bawa mainan ya, mengacak-acak konstitusi aja dibiarkan saja. Aku tidak bisa membayangkan jika nanti sudah dilantik jadi wakil presiden. Oh tidak, aku tidak bisa membayangkannya, Ferguson. Oh no, oh yes, oh tidak.
Perihal mainan aja dinyinyirin. Apa salahnya dengan mainan? Mainan itu bagus buat perkembangan sensorik anak dalam masa pertumbuhan. Apalagi anak berkebutuhan khusus. Misalnya anak yang udah terpapar asam sulfat sejak dini. Butuh mainan biar nggak oleng. Bongkar-bongkar yuk Pinggirannya lah. tentang anak-anaknya Jokowi. Miss Juliet. Lu pikir anak-anaknya Jokowi itu orang-orang yang hebat, EPK-nya tinggi, akinya tinggi. Akinya yang tinggi, bukan IQ. Yang bilang anaknya Jokowi itu orang hebat-hebat itu adalah pendukungnya Jokowi yang kaum kelaparan. Karena pendukungnya di Jokowi buta sama bansos, buta sama beras. Masalahnya pendukungnya Jokowi adalah kaum pengemis. Karena dia akan buta dengan semuanya itu. Kalau anaknya Jokowi itu semuanya itu, kalau anak Jokowi jadi presiden, gak mungkin lah dia mendudukin posisi yang segitu. Lihat aja soal bisnisnya dia. Bangkrut semua. Bangkrut apa untuk hal yang tempat pencucian uang? Hanya berkedok bisnis. Apakah itu? Lihat aja si Gibran. Di kantornya kerjanya tiap hari main. Main apa? Main mobil-mobilan, main boneka, main apa? Cuma itu aja kan bisanya kerjanya. Lihat aja ditanyain. Ngalor ngidul gak karuan. Karena nggak ada kualitas. Kalau dia bukan anak presiden, gak mungkin dia menjabat. Salam waras. Siap. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Miss Juliet. Seandainya Gibran bukan anak presiden, tentu saya berpikir bahwa Gibran ini akan menjadi gembel. Bayangin aja, Gibran merintis sebagai pengusaha martabak, disuplai begitu banyak anggaran, tetapi hasilnya nol dan bangkrut. Bayangkan saja, disuplai saja pendanaan yang begitu besar dari luar negeri maupun dari ayahnya sendiri, tetap bangkrut. Gimana kalau nggak disuplai? Apakah hal-hal yang seperti ini harus kita biarkan terus-menerus sampai ke cucu-cucunya Pak Jokowi? Ayolah, rakyat Indonesia, sadarlah. Apalagi sebentar lagi ini akan diadakan pilkada. Tentu Pak Jokowi dan juga Gibran ini pasti cawe-cawe bagaimana agar bisa memenangkan Kaisang, si bungsu yang juga begitu berambisi dan sangat haus dengan sebuah jabatan. Dan saya berharap warga DKI maupun warga Jawa Tengah bisa sadar dan betul-betul mencari seorang pemimpin atau memilih seorang pemimpin yang memang mempunyai kualitas yang baik dan pro terhadap rakyat, bukan pro terhadap perutnya, pro terhadap kantongnya, dan menghalalkan segala cara bagaimana agar bisa mencalonkan diri sebagai gubernur ataupun wakil presiden kayak kemarin-kemarin. Dan ini sudah menjadi pembelajaran sebenarnya, bahwa rakyat jangan mau lagi dikebuli oleh keluarga dari Solo ini yang hanya memanfaatkan kalian agar mereka bisa berkuasa, menggunakan anggaran negara, menggunakan bansos untuk menukar harga diri kalian agar kalian bisa dijajah selama 5 tahun ke depan. Ini kan sangat mengerikan. Seharusnya ini sudah menjadi pembelajaran. Pilpres kemarin sudah menjadi pembelajaran. Awal mulanya rusaknya demokrasi di tangan Pak Jokowi dan menggunakan bansos untuk dijadikan sebagai senjata agar bisa menundukkan rakyat Indonesia dan dijadikan sebagai budak. Apakah harus kita biarkan seperti ini? Sadarlah. Kalau memang kalian cinta terhadap negara ini, maka berpikirlah dengan baik, pilihlah pemimpin yang betul-betul ingin membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik dan mengangkat bangsanya, mengangkat rakyatnya, bagaimana agar bisa sejahtera, bagaimana agar perekonomiannya baik dan bisa hidup dengan nyaman.
Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.